Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berjalan lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Para muridnya bertanya kepada Yesus, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Selama masih siang, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Akan datang malam ketika tak seorang pun dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah cahaya dunia." Sesudah mengatakan semua itu, Yesus meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi membasuh dirinya, lalu kembali dan dapat melihat kembali. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu duduk dan mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan orang itu." Ia sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Lalu kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu dapat melihat?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu membuat lumpur, mengoleskannya pada mataku, dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Mereka kemudian membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu, orang-orang Farisi bertanya lagi kepadanya, bagaimana matanya dapat melihat? Jawabnya, "Ia mengoleskan lumpur pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Kata sebagian orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Tetapi yang lain berkata, "Bagaimana seorang berdosa dapat membuat tanda mujizat yang demikian?" Lalu timbullah pertentangan di antara mereka. Kata mereka lagi kepada orang yang tadinya buta itu, "Dan engkau, karena ia telah memelekkan matamu, apa katamu tentang dia?" Jawabnya, "Dia seorang nabi." Tetapi para pemuka Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya dia buta dan baru sekarang dapat melihat. Sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimana ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu, dia ini anak kami dan dilahirkan buta. Tetapi bagaimana sekarang ia dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami juga tidak tahu. Tanyakanlah kepadanya sendiri, sebab dia telah dewasa. Dia akan berkata-kata untuk dirinya sendiri." Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengakui Yesus sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya orang tuanya berkata, "Dia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil orang yang tadinya buta itu untuk kedua kalinya dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Jawabnya, "Apakah dia itu orang berdosa, aku tidak tahu. Tetapi satu hal yang aku tahu, yaitu aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Kata mereka kepadanya, "Apakah yang dia lakukan padamu? Bagaimana dia memelekkan matamu?"
Jawabnya kepada mereka, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Sambil menghina, orang-orang Farisi berkata kepadanya, engkau saja murid orang itu, tetapi kami para murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana dia datang. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana dia datang, padahal dia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jika orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami? Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir oleh orang-orang Farisi. Lalu Yesus bertemu dengan orang itu dan berkata, percayakah engkau kepada Putra Manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu. Kata orang itu, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembah Yesus. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya siapa saja tidak melihat dapat melihat, dan supaya yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepada Yesus, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena sekarang kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, kisah penyembuhan Tuhan Yesus terhadap orang yang buta sejak lahir, jika itu terjadi di zaman kita, zaman di mana kita bisa mengakses media sosial dengan penuh, maka kurang lebih kalau orang buta itu update status di media sosialnya, maka bisa jadi orang mengucapkan selamat telah sembuh. Tetapi juga tidak akan lepas dari tanggapan nyinyir atau tanggapan negatif dari banyak orang. Mosok sih? Siapa yang menyembuhkannya? Kalau sudah diberitahu siapa? Loh, dia itu bukan Tuhan. Dan akan ada banyak lagi nyinyiran-nyinyiran atau komen negatif, cuitan negatif, di mana orang kemudian bukan kembali bertanya, tetapi adalah soal sikap bagaimana mereka tidak percaya akan kesaksian dari orang yang sembuh dari buta ini. Saudari-saudara yang terkasih, jika hal ini terjadi di zaman ini, maka situasinya juga sama. Zaman ini dengan zaman Tuhan Yesus, ketika kita mendengarkan bacaan Injil hari ini, situasinya juga sama. Ketika Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, bahwa kesembuhan orang yang buta ini bukan hanya soal kesembuhan secara jasmani, tetapi dia pun juga mengalami kesembuhan rohani.
Dan itulah yang kemudian pengalaman yang hidup, kerangka pikir yang dialami oleh orang Yahudi saat itu. Orang yang buta sejak lahir memiliki keterikatan akan dosa. Tetapi Tuhan Yesus menyangkal semuanya itu. Bukan salah orang tuanya yang mengandung dia, atau juga bukan salah orang itu sendiri. Tetapi biarlah dengan kejadian seperti itu, kurang lebih karya Tuhan boleh terjadi dalam orang itu. Dan memang Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta itu pada waktu hari Sabat. Dan ketika orang buta ini telah dapat melihat, di situ mulailah dialog atau dinamika kehidupan iman bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Mereka mulai menanyakan, siapakah yang menyembuhkan engkau? Dan kemudian orang yang telah buta itu yang kembali bisa melihat, dia dibawa kepada orang Farisi untuk ditanya bagaimana perihal dia bisa melihat. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, memang dalam bacaan Injil hari ini ada dua jenis bacaan yang ditawarkan. Bacaan yang panjang dengan bacaan yang singkat. Kalau kita mau memilih enaknya, maka kita akan lebih memilih bacaan yang singkat, karena tentu kita tidak akan capek untuk berdiri. Tetapi satu hal yang jangan dilupakan adalah bacaan hari ini ingin mengajak kita untuk melihat bagaimana gerak iman kita, gerak iman orang lain yang ada di sekitar kita dalam proses percaya kepada Tuhan. Disitulah bagaimana pengalaman orang yang telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus bukan hanya pengalaman jasmani yang kesembuhan yang dia alami, tetapi juga sebuah kesaksian bahwa Yesus telah menyembuhkan dirinya. Yang tadinya hanya mendengar, kemudian orang buta tadi mampu mengatakan di depan orang Farisi Yesus sebagai nabi. Dan ketika dia bertemu dengan Yesus secara pribadi, dia mengatakan, "Aku percaya Tuhan." Bahwa kemudian ini ingin mengingatkan kepada kita sekalian, bahwa ternyata proses percaya akan kerahiman Tuhan tidak semudah membalikkan tangan, tidak semudah kita membuat mie dalam 3 menit lalu kemudian percaya, tetapi merupakan sebuah proses terus-menerus yang dikuatkan bahwa pengalaman akan Tuhan memberikan sebuah kekuatan kesaksian akan kerahiman Allah kepada sesama. Saudari-saudara yang terkasih, pengalaman orang buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus mengingatkan kita kembali akan pengalaman kisah penciptaan dunia yang dilakukan Tuhan Allah dan dapat kita lihat dari kitab Kejadian, di mana sebelum dunia dijadikan, semua adalah gelap, semua adalah kekosongan, bahwa kemudian gelap dan kekosongan ini tidak ada kehidupan. Tetapi ketika Allah menciptakan dunia dan isinya, maka di situ ada sebuah kehidupan. Ada tumbuhan, ada hewan, ada manusia, dan Tuhan memberkati semua itu dengan baik adanya. Dan akhirnya kita melihat juga pada hari ke-7, Tuhan beristirahat. Bagi kita, mungkin kita membayangkan Tuhan itu beristirahat seperti kalau kita 6 hari bekerja, Senin sampai Sabtu, Tuhan itu kongko-kongko, Tuhan itu ngopi, Tuhan itu makan yang enak. Tetapi bukan itu yang dikonsepkan, tetapi adalah soal bagaimana Tuhan melihat kembali seluruh alam ciptaan yang telah diciptakannya itu baik adanya. Maka dengan demikian, jika kisah penciptaan dimaknai dan direnungkan ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta ini, maka itulah cara Tuhan untuk melihat ciptaannya baik adanya. Apa yang kemudian menjadi kelemahan duniawi,
apa yang menjadi kelemahan jasmani, di situ Tuhan menyempurnakan apa yang kurang dari kelemahan duniawi dan jasmani itu. Sehingga ketika orang buta bisa melihat lagi, maka di sini Tuhan melihat semuanya itu baik adanya. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, secara khusus di Minggu Prapaskah ini, gereja merayakannya sebagai masa letare atau masa sukacita, bahwa kita diajak untuk merasakan belas kasih Tuhan secara nyata di masa pertobatan kita, agar nyatalah bahwa kasih Tuhan itu selalu mendampingi, selalu memanggil kita untuk hidup di dalam kerahimannya. Maka ketika masa sukacita ini disediakan untuk kita oleh gereja, maka akhirnya kita diajak dan dipanggil untuk hidup datang kepada Allah. Kita diajak untuk terbuka kepada Allah, Sang Maha Kehidupan itu, Sang Maha Kasih itu. Dan dari situlah kemudian ketika kita hidup di dalam dosa dan menyerahkan diri kepada kerahiman Tuhan, maka bentuk pertobatan itu membuahkan hasil, di mana pertobatan akan menuntun kita untuk tidak lagi buta rohani atau buta iman, mengangkat kita dari kelemahan, kelumpuhan iman kita untuk memahami karya kerahiman Tuhan. Dan disitulah ketika kita mampu melihat, kita akan melihat karya kebaikan Tuhan di dalam hati setiap orang dan tidak mudah terbuai oleh hal-hal yang bagus di dalam dunia ini. Saudari-saudara yang terkasih, pengalaman bacaan pertama ketika Samuel hendak memilih siapa yang dipilih oleh Tuhan dari anak Isai, ketika ia melihat anaknya yang pertama yang begitu bagus perawakannya, tetapi Tuhan Allah mengatakan, bukan yang dilihat manusia, itulah yang dilihat Allah. Maka pertobatan yang kita lakukan di masa Prapaskah ini adalah bagaimana kita juga mencoba melihat apa yang baik di mata Tuhan. Dan dari situlah kita diajak untuk memberi kesaksian kepada semua orang betapa besar karya kerahiman Tuhan kepada semua orang yang telah terjadi di dalam diri kita. Semoga bacaan-bacaan suci hari ini, terlebih bacaan Injil, mengajak kita dan membangkitkan iman kita untuk semakin percaya kepada Tuhan yang telah memberi kehidupan kepada kita, dan akhirnya kita mampu memberi kesaksian bahwa Allah telah berkarya di dalam diri kita.